orang dengan keyakinan masing-masing, saya gituin. Iya, seperti contoh saya sama panjenengan adu argumentasi seperti ini, aman kan, nyaman kan. Coba kalau sama orang yang Kiai Muharrar anjing gitu, itu yang jadi masalah. Lah ya. Itu yang jadi masalah. Jadi termasuk mohon maaf dari pentolan dari kiai-kiai, dari pakar-pakar yang katakanlah pakar-pakar dari yang menolak nasab, kadang-kadang juga ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman, yang cukup yang cukup merendahkan lah untuk para habaib. Cuman ada yang aneh, maaf bagi yang cukup aneh. Dari sebagian, katakanlah dari sebagian tokoh atau ulama kiai yang menolak nasab, yang kiai itu cukup terkenal, malah dia sendiri yang sebetulnya akhirnya apakah di Indonesia atau di banyak di negeri lain itu pakai pertanyaannya. Saya kalau mendengar kata-kata panjenengan, mohon maaf ya, gimana Pak Kiai? Panjenengan itu punya daerah ke beliau. Kemana Pak Kiai? Panjenengan itu punya daerah ke beliau, ke Rasulullah. Ada cerita, ada. Kalau Nabi ada ya Pak Kiai. Iya, itu kan itu kan tawadhu'e panjenengan. Dan enggak. Lah ya. Jadi kalau sudah tahu hukumnya najis, tapi kalau belum tahu, ya namanya nggak tahu. Ya namanya nggak tahu. Ada orang sholat di bajunya ada coklatnya. Kamu nggak tahu kalau itu tembelik lincung. Sah apa enggak? Sah. Tapi kalau udah ngerti kalau itu tembelik lincung, nggak boleh khusnudan ba'da wujud dalil la yasihu. Khusnudan wis ana dalil wis jelas ora sah. Kamu kok khusnudan wis ngerti Nabi Alawi itu silsilahnya palsu, ada pembohongan nggone Ubaidillah. Malah isih mbok percaya alasane khusnudzon ngikuti orang tua. Lalu orang tua zaman dulu itu belum ada teknologi, sekarang sudah ada teknologi. Qala an-Nabhan istama'al al-ummah Muhammadiyah. Menurut Syekh An-Nabhan sudah ijma ulama, lebih caikil. Bakal senasa kok ijma. Bakal senasa kok ijma, kayak bang jima ya. Bakal senasa itu tidak ijma, tapi berdasarkan isbat, berdasarkan fakta. Menurut Sadri Al-Mubarak, Ustadz itu jumlahnya ada 7. Menurut Sadri Al-Mubarak. Mergo aku pernah nerangke nak jumlahku 7. Ngono iku pengakuanmu itu rasa. Kenapa? Kadang-kadang saya ngomong itu ada niat terselubung. Kenapa? Saya memasukkan Ubaidillah dalam keluarga saya. Paham? Nah, terus caranya bagaimana? Tanya sama keluarga saya, tanya sama Mbak Is, tanya gimana coba? Bagaimana pendapat mereka? Apa pendapat mereka? Jumlahnya 6. Yang benar saya apa mereka? Mereka tanya keluarga. Kalau kamu tidak paham tentang Ubaidillah, ini termasuk anaknya Ahmad atau tidak? Kamu tanyanya jangan orang Yaman. Kalau kamu tanyanya orang Yaman, itu ada niat terselubung, niat jelek itu. Untuk mencangkokkan mereka untuk menjadi duriya Rasul. Nah, jadi duriya Rasul, 1, dapat posisi di tengah umat. Dicumi tangannya kan? Kalau dikatakan duriya Rasul, semua orang hormat, memuliakan, dan mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Coba tanya ini aku duriya Rasul, Habib Muharrar semisal. Habib Muharrar asegaf. Kamu hormat semua, ini duriya Rasul. Akibatnya ya apa coba? Akibatnya ya Isra Mi'raj ping 70. Bisa mendatangkan rantai emas dari langit. Bisa mendatangkan hujan susu. Lah hujan susu ini jumlahnya piro?
Kamu itu. Paham? Yang cerdas, jangan mau dibohongin. Ustadz, ngaji kok gitu? Loh, oh keplek. Justru ini yang harus diajikan. Biar paham, biar nggak ketipu. Sekarang ini banyak orang yang ketipu. Hah? Akibatnya ngalor ngidul maulid terus, ngalor ngidul kosidan terus. Ya pusi zaman itu cari keuntungan itu, bukan baca solawat, masa baca solawat juga gini, ini, paham? Santri harus diberi paham, karena yang mengestafatkan ini kamu semua. Jangan kamu lihat saya mugharrar, ini satunya banyak. Jangan kamu lihat di netizen ini makhluknya ada dua, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju 50%, yang tidak setuju 50%. Nah 50% ini akan menjadi pendekar-pendekar yang menggaung di Nusantara, sehingga kita tidak mudah dihapusi dengan imamah ngini. Dengan serban-serban yang panjang, jenggot-jenggot yang panjang seperti bandot. Kamu yang cerdas, paham? Jangan mudah ketipu. Yang terpenting itu bukan itunya. Yang terpenting bagaimana pelayanan kita kepada umat. Setiap kau mandang umat itu pikir no umat. Kamu itu Maulidun Nabi Arba'in. Hari pertama di tempatnya Mahya, iya. Saya untung mimpin maulid nggone Mahya 1 juta. Mahya ndase ngelu. Cari bantuan ke sana kemari, nyampe ra kober gede coba. Hari kedua ke Padang Pariaman, ke tempatnya Aira coba. Saya untung kemarin dapat 100 juta. Malam nanti dapat 100 juta. Ya kan? Airane ndase ngelu. Jamaah santrine dikerano kabeh golek sumbangan ngalor ngidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sholawatnya itu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inci? Maaf, Kiai. Inci, siap. Mau konfirmasi, mau nanya itu. Inci. Apa? Penjelasan Kiai yang di YouTube. Inci. Agak sedikit rancu dan ingin agak sedikit rancu dan bingung. Inci. Pertanyaan yang di YouTube itu Pak Kiai, masalah nasab itu, masalah apa yang sayembara 7 mobil itu. Ya nasab itu, paham nasab ya? Panjenengan paham nasab kan? Nasab. Bukan di nasabnya yang dipertanyakan. Apa? Dari salah satu sayembara dari pertanyaan yang di YouTube itu ada poin pertanyaan juga yang masalah wafatnya itu, Kiai. Iya, kan setiap ada orang wafat mesti punya hari kelahiran dan wafatnya kan. Contoh mukharrar, kalau mukharrar masih hidup, jadi cukup teliti tanggal lahirnya saja. Kalau saya kan masih hidup, seperti contoh Habib Lutfi masih hidup, teliti kelahirannya saja. Kan Habib Lutfi kan punya abah kan, bin Yahya kan. Lah Habib Yahya itu kan wafat, tentu punya hari kelahiran dan wafatnya kan, betul kan? Oh, yang ditanya itu bukannya salah satu Habib yang saat ini masih hidup dan ditanya kapan wafatnya, hari-hari apa wafatnya? Saya silsilah beliau apa itu kapan lahirnya dan kapan wafatnya berdasarkan manuskrip atau kitab.
Artinya silsilah berarti nyampe Rasulullah toh. Kalau beliau masih hidup ya lagi kelahirannya saja toh. Masa wafatnya dicari. Nah makanya karena kan yang di YouTube itu yang dipertanyakan juga kapan hari wafatnya kan begitu, sementara orangnya masih hidup. Silsilahnya Habib Lutfi, silsilahnya Habib Rizik, silsilahnya Habib Taufik gitu loh. Nah, kalau silsilah mungkin masih itu kata-kata saya silsilah. Coba diteliti silsilahnya Habib Lutfi, coba teliti hari kelahiran dan wafat. Tentu Habib Lutfi masih hidup ya, tidak wafatnya atau kelahirannya. Yang terakhir itu ya ketika ada bahasa dan wafat itu maksudnya yang mungkin agak rancu ya. Lah ya ini tak terangkan. Kalau Habib Lutfi masih hidup ya nggak perlu dicari tuh. Nah kalau pertanyaannya masalah silsilah, mungkin yang ada di video itu, yang maaf sempat saya nengok juga video Kiai dengan diskusi sama siapa itu? Tuan Pak Kori. Kori, Pak Kiai Kori itu, karena beliau juga menyampaikan juga mengenai pertanyaan itu tidak istilahnya memang tidak masuk di akal gitu, karena pertanyaannya bukan hal yang rasional. Karena beliau mengatakan tidak masuk akal karena tidak mengikuti komentar saya. Kan sudah saya jelasin kalau wafatnya Habib Lutfi ya tidak toh. Kan selesai kan? Selesai kan? Artinya yang diteliti adalah kelahirannya beliau saja. Setelah itu naik ke atas. Abahnya Habib Lutfi kan bin Yahya. Lah, bin Yahya itu lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Terus ke atas nyampe Rasulullah. Nanti berdasarkan manuskrip atau kitab. Itu nanti kalau itu dikuak maka terbongkar. Maka terbongkar, letak kebohongan nasabnya terbongkar. Saya ini orang cerdas. Tapi kecerdasan saya ada pembuktian. Bukan seperti kecerdasannya Tuan Kori. Tuan Kori ngomong, nanti tak siapkan hadiah 20 Mercy. Yang benar, beliau nggak punya 20 Mercy. Kalau saya 7 mobil kan ada. Saya punya mobil 8. No. Yang 7 saya hadiahkan, kan yang 1 masih saya pakai gitu loh. Cantik-cantik ngerti semua kalau di depan rumah saya ada mobilnya. Kalau Tuan Kori kan abal-abal, dan beliau ngomong 2 hektar. Coba buktikan dengan sertifikat. Kalau saya kan ada, tanahnya ada, di sana juga ada bangunannya, terus ada sertifikatnya gitu. Loh, orang itu kalau jujur, orang baik itu santai, tidak metontrong nyampe apa itu marah-marah gitu, biasa saja. Ya, mungkin beliau juga terbawa suasana karena memang beliau pikir yang dibahas hanya terkait dengan silsilah saja tanpa ada kaitannya dengan wafat, karena kan yang beliau pikirkan mungkin kalau yang saya mungkin pahami seperti itu ya. Kalau silsilah orang pasti akan menuntut sebuah kelahiran dan wafat gitu. Karena Habib Lutfi masih hidup, masa dicari wafatnya, itu kan sebuah kejadian yang sudah maklum gitu. Saya sudah menerangkan di YouTube saya. Oh gitu, tapi enggak, soalnya yang saya tanya, yang saya dengar itu memang pertanyaan kapan wafatnya itu yang mungkin yang orang lain. Berhubung panjenengan udah tak jelaskan bahwasanya itu adalah yang sudah wafat. Anak ini pertanyaan saya kapan wafatnya, berarti kan beliau yang sudah wafat. Kalau Habib Lutfi kan masih hidup ya, berarti nggak perlu dicari. Nah, berarti kalau gitu pertanyaannya mungkin lebih spesifik ya, lebih diperjelas. Berarti pertanyaannya bukan yang bersangkutan yang 3 Habib itu kapan wafatnya, tapi mohon maaf mungkin silsilah dari sudah jelas semua itu. Sudah jelas semua di kata-kata saya. Coba teliti silsilahnya Habib Lutfi, Habib Rizik, Habib Taufik. Saya cari pertanyaan yang di YouTube tidak ada Pak Kiai. Pertanyaan yang mungkin sempat awal ya, Pak Kiai ajukan sampaikan di YouTube. Ada. Pertanyaannya yang bagian belakang. Itu nanti toh akan terbongkar. Terbongkarnya itu mulai Ubaidillah.
Nanti di Ubaidillah itu nanti nggak terdeteksi hari kelahiran dan wafatnya. Karena memang itu misterius. Ubaidillah itu misterius itu. Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad, itu enggak ada. Nah, kalau mungkin dari silsilah ke atasnya kayak seperti Ubaidillah yang tadi sampaikan Pak Kiai itu mungkin masih layak untuk dicari kapan wafatnya. Nah ya, maksud saya kan kalau dicari semua maka akan terbongkar semua kan. Akan terbongkar semua dan kesinkronan silsilah akan kelihatan semua. Kita ini yang asli yang dicari itu bukan masalah mobilnya atau sertifikatnya atau hadiahnya, bukan. Yang dicari itu adalah kebenaran. Sehingga masyarakat kita ini tidak terombang-ambingkan dengan suasana. Ini kan problem ini kan sudah 3 tahun kan. Sudah 3 tahun sampai sekarang. Kalau saya sih jadi sudah tidak jadi mukibin baru 1 tahun. 1 tahun kemarin kan saya masih mukibin, masih ngirimkan santri-santri ke Solo. Tapi setelah saya pelajari terus, saya amati dari perkataan, dari perbuatan, dari pergerakan, dari akhlaknya, dari penetapan mereka, dari cara berpikir mereka, nyampe kitab, manuskrip, nyampe karya-karya tulisnya, saya teliti semua. Setelah saya teliti, saya punya kesimpulan bahwa Ba'alawi atau Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Jadi itu pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau As-Sagafi. Makanya kan saya... Cuman kalau yang saya tangkap dari Tengku Qori itu memang beliau kayaknya juga tidak paham dengan inti pertanyaannya, Kiai. Ya karena beliau belum lihat yang beliau fokuskan sepertinya itu tadi sepertinya dianggap nanya kapan wafatnya dari 3 Habib yang disebutkan itu, bukan nanya silsilah wafatnya dari anak atasnya seperti itu. Kalau ada bahasa silsilah berarti ya semuanya. Nah ngapain cuma pertanyaan saya hari kelahiran dan wafatnya Habib Lutfi saja. ya enggak manfaat toh. Ya enggak manfaat. Kenapa enggak manfaat? Kematiannya Habib Lutfi kan enggak tahu kita. Kita juga itu seperti itu. Makanya kan cara untuk memahami perkataan itu ya tanya sama orang yang ngomong. Lah kalau yang ngomong saya seperti ini. Anggap saja pertanyaan saya di YouTube itu nggak memahamkan. Lah ini saya pahamkan kan gitu. Cuman yang menjadi kirisauan kami lah bagi sebagai orang bawah yang memang ingin melihat bagaimana sebetulnya duduk permasalahan ini supaya selesai. Sebetulnya kami ini ingin menunggu ada semacam pertemuan khusus dari dari para pendukung habaib dan yang menolak nasab untuk diskusi supaya ada kejelasan bagi seperti itu. Tidak perlu diskusi. Ada momen seperti itu. Tidak perlu diskusi dan tidak perlu dimusyawarahkan. Cukup sodorkan ada kitab yang ditulis bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Udah ada kitab itu saja itu toh, dan nanti Sayyid Ahmad ada anaknya Ubaidillah. Udah selesai itu. Selesai itu, tidak perlu diskusi. Saya toh langsung bertekuk lutut dan ngikutin, dan Yai Imad juga bertekuk lutut dan ngikutin. Cuman itu saja, tidak perlu diperdebatkan nyampe kemeringet, nyampe pertemuan ini, pertemuan itu gitu. Nggak perlu. Kenapa itu jadi blunder terus? Ya karena tidak ada bukti-bukti nyata, bukti-bukti valid yang disodorkan oleh para habaib atau ba'alawi itu. Karena pada dasarnya orang itu kalau pengen memahami sebuah nasab, caranya tanya sumbernya. Lah sumber yang terjadi itu kan di Ubaidillahnya kan. Jadi tanyanya itu langsung di Nakobah, Irak, di Basroh. Bukan tanya sama orang Ba'alawi, sebab orang Ba'alawi itu di Hadramaut, tidak di Irak.
Dan di Hadramaut sendiri nyampe terjadi syuhra wal ifadah itu mulai abad ke-9 yang dilakukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi selama 550 tahun atau 500 lebih lah itu senyap gitu loh. Ya kesenyapan inilah yang menjadikan kecurigaan para ulama bahwa itu adalah ada pembodohan atau ada pengakuan sepihak yang mereka mengklaim bahwa dirinya min dzurriyyati Rasul, sehingga mereka punya posisi di tengah umat dan mendapatkan pundian gonimah di tengah umat. Jadi pada dasarnya nggak perlu musyawarah, nggak perlu debat, sudah sodorkan aja satu kitab, satu manuskrip yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra Sayyid Ahmad, dan Sayyid Ahmad pernah hijrah ke ke sana gitu, cuman itu saja. Jadi tidak perlu bertele-tele basu masail, ngentekno ragat, ngentekno keringet, paham kan? Tapi itu tetap ini Pak Kiai, tetap sepertinya jadi PR untuk istilahnya untuk para kiai-kiai yang memang ahli di bidang itu Pak Kiai, karena orang-orang awam akhirnya memang menunggu momen seperti itu untuk ada penjelasan seperti itu. Akhirnya pemahaman orang awam ketika tidak ada momen untuk duduk tadi namanya untuk berpuasa masail, akhirnya mengambil keputusan sepertinya dari pihak yang satunya tidak mau diskusi, dan karena mungkin alasannya kurang ilmu seperti itu Pak. Apa manfaatnya diskusi kalau diskusinya hanya saling mempertahankan? Yang A mempertahankan pendapat A, yang B mempertahankan pendapat B. Coba kalau tanpa diskusi, langsung sodorin kitab aja. Langsung dibawa ke sini, langsung saya. Loh, umpamanya kalau ada kitabnya, ada manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah putranya Sayyid Ahmad, saya akan langsung saat ini juga akan pindah haluan. Saya akan menjadi orang yang pertama kali untuk mengabarkan bahwa Habib adalah min dzurriyyati Rasul. Atau mungkin dari pihak salah satu yang istilahnya yang tidak atau yang menolak nasab, mungkin untuk biar umat jadi tercerahkan dan tidak jadi resah istilahnya dengan masalah nasab ini Pak Kiai. Istilahnya mungkin untuk bisa datang ke salah satu habaib dan nanya langsung, ada nggak seperti itu? Sudah sering anaknya blunder nyampe sekarang kan gara-gara mereka nggak ada jawaban. Sehingga ulama-ulama di Indonesia menyimpulkan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Selesai kan? Selesai. Jadi permasalahan nasab itu sudah selesai. Yaitu kesimpulannya Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Kalau mereka sudah tidak dzurriyyah Rasul, ya udah, berarti dari kalangan bawah, dari kalangan ulama sudah positif. Artinya penghormatan kita adalah karena litakwa, karena ketakwaan mereka, in akramakum indallahi atqakum, atau mungkin lisolah karena kesolian mereka, atau lil adami karena mereka adalah manusia, laqad karramna bani Adam gitu. Semua kiai-kiai yang saya temuin itu tuh, kiai-kiai muhibbin tak suruh saudara ini enggak ada yang bisa. Paling andalannya husnudzon. Padahal husnudzon kalau ba'da wujudi dalil niku layasihu, tidak sah. Wis ana dalile jelas bahwa husnud tidak ada pembuktian sama sekali. Tidak sah itu. Itu persis seperti ada masjid yang dulu itu belum ada kompas ya. Jadi menghadapnya ke sana, dikira-kira. Sekarang kan ada kompas, ya harus wajib mengikuti kompas. Karena adanya kompas ini adalah sebuah ijtihad. Gitu. Kalau zaman dulu itu mungkin ya, zaman dulu kan teknologi belum secanggih ini. Sekarang terbongkar semua, kitab yang bagaimana bisa terbongkar semua. Jadi saya
menunggu yang asli, menunggu sodoran kitab. Sampai sekarang belum ada. Saya itu bukan berarti tidak membaca karya tulisnya Habib atau Habib apa Hanif. Saya baca saya. Tulisan-tulisannya Habib, saya baca semua itu. Itu tidak ada satupun itu yang menyodorkan. Hanya sebuah pemerkosaan pendapat, memaksakan. Itu toh berdasarkan kitab loh ya, apalagi berdasarkan sifat akhlak jelas itu, tidak diri Rasul itu. Gak mungkin diri Rasul seperti itu, nggak mungkin. Dari Rasulullah. Akhir dari anak Bambang, minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain toh malu dia. Malu, mamanya toh minta, mamanya ya. Ada anak Bambang itu minta di Bang Ijo semisal. Mereka pun mintanya bukan membawa silsilah, tidak membawa saya min dzurriyyat Rasul, nggak ada. Memang benar-benar karena butuh, atau mungkin dibuat pekerjaan gitu. Ya ini letak kejahatan di sini kan sebuah pengakuan yang pada akhirnya masyarakat ini dituntut untuk memuliakan mereka, alasannya dzurriyyah Rasul. Ya ini mawaddah lil qurba atau itu kan pada akhirnya kan menuntut masyarakat seperti itu. Kalau masalah dzurriyyah Rasul kan tidak cuma Habib saja kan. Dari kalangan Sayyid, dari Zain Syarif kan ada. Tapi beliau-beliau kan tidak seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib itu. Saya berani ngomong gini toh, sebab saya dari lahir pracat itu, abah saya itu muhibin. Dan tamu-tamu di rumah bapak itu banyak Habib-Habib. Ya, bahkan nyampe sekarang ya, Habib-Habib yang minta uang nyampe sekarang itu banyak pada saya. Dan mereka apabila saya tanya tentang pembahasan nasab, mereka lemah banget. Keilmuannya lemah banget. Saya sering kedatangan Habib-Habib mondok di sini. Saya belum pernah menemukan Habib atau Syarifah yang mondok di Al-Mubarak Arba'in sungguh-sungguh. Belum pernah saya. Dan saya belum pernah menemukan Habib-Habib yang dermawannya luar biasa. Belum pernah. Padahal kan sifatnya Rasulullah kan dermawan, nomor 2 pemaaf. Mereka tidak dermawan, mereka tidak pemaaf, cuman dikatakan tidak dzurriyyah Rasul aja marah. Coba panjenengan lihat itu yang terjadi pada Habib Rizik, Habib-Habib yang lain itu, sampai mengerahkan massa seperti itu kan. Kalau memang benar-benar dzurriyyah Rasul, memaafkan, tidak diakui juga nggak apa-apa kan gitu. Kalau yang marah sepertinya kalau yang marah sepertinya ke pendukungnya Pak Kiai. Pendukungnya itu toh anane marah, berarti yang didukung juga marah. Contoh ya, saya itu dijelek-jelekin di media sosial kan banyak toh yang jelek-jelekin saya toh. Berhubung saya tidak marah dan melarang semua santri untuk membela saya dan melarang semua santri untuk jelek-jelekin netizen yang benci sama saya, apa yang terjadi? Senyap kan? Tidak ada demo berjilid-jilid kan? Aman kan? Yang asli itu yang yang jalanin binisbati Habib ya Habibnya itu, binisbati saya ya sayanya ini. Kalau panjangan lihat coba, apa yang terjadi dengan Habib Bahar? Marahnya seperti itu. Seakan-akan itu kalau tidak dikatakan dzurriyyah Rasul itu nggak bisa makan gitu. Atau mungkin nggak punya popularitas di tengah umat gitu. Kasihan kan. Kalau kita dari kalangan bawah sih. Kalau saya kan dari kalangan bawah. Kalau kita tidak percaya dengan dzurriyyah Rasul bukan berarti kita tidak hormat. Kita tetap hormat kepada ulama mereka, kepada orang-orang yang alim mereka, kepada orang-orang solih. Kita hormat siapapun mereka. Bahkan kitab-kitabnya masih kita aji. Ini saya punya karya-karya tulis Alawi. Ini masih kita aji, ini karya tulis Alawi. Ini ada syarah Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin ini kan karya tulis Alawi, ini 4 juz ini. Saya pajang di tempat ngaji saya. Karena ilmu. Sebetulnya mungkin itu juga Pak Kiai yang istilahnya agar suasanamu biar lebih kondusif. Solusinya mungkin cuman satu. Kalau betul yang Pak Kiai sampaikan tadi itu, kalau istilah sikap Pak Kiai bukan membenci mereka, tapi sekedar memang tidak percaya dengan nasab mereka berdasarkan referensi yang Kiai punya. Cukup tidak percaya saja. Seperti masalahnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,
termasuk di antara mungkin para kiai-kiai yang lain yang menolak nasab, mereka akhirnya bukan sekedar tidak percaya, tapi akhirnya seperti mencaci, menghina gitu Pak Kiai. Iya. Itu yang jadi masalah mungkin. Iya, ya apapun hinaan, apapun cacian terhadap siapapun, hukumnya haram. Jadi tidak cuma kepada pribumi saja, kepada para habaib ya nggak boleh. Saya sering nemuin orang apa itu kamu tidak percaya, itu bukan berarti terus halal membenci, itu nggak boleh. Habib Yahudi, Habib PKI, bentuk-bentuk semacam itu nggak boleh. Nah itu yang mungkin jadi masalah Pak Kiai. Iya. Karena banyak di media sosial itu seperti itu bahasanya. Karena itu yang bermasalah itu kan mereka yang nggak punya akhlak, yang nggak punya ilmu yang memadai. Pada akhirnya kan timbul yang semacam itu. Dan suasana seperti itu memang tidak bisa dihindari itu. Karena nggak bisa ya, semua orang akhlaknya harus baik seperti saya, nggak bisa. Ya ada yang seperti mereka, ada yang seperti saya. Dan itu pun tidak terjadi pada kalangan mukimat saja tidak, tapi kalangan mukibin itu ya juga ada seperti itu. Ya memang, yang penting jangan bermusuhan, jangan caci maki dan lain sebagainya. Betul, itu yang penting ya Pak Kiai. Kenapa? Saya sampaikan ke kawan-kawan kadang-kadang. Sebetulnya cukup solusinya supaya suasana ini selesai. Cukup yang percaya tidak percaya, yang percaya udah silakan lanjutkan percaya. Yang penting jangan mencaci maki dengan orang dengan keyakinan masing-masing. Saya gituin. Iya, seperti contoh saya sama panjenengan adu argumentasi seperti ini, aman kan, nyaman kan. Coba kalau sama orang yang Kiai Muharrar anjing gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang jadi masalah. Jadi termasuk mohon maaf dari pentolan dari kiai-kiai, dari pakar-pakar yang katakanlah pakar-pakar dari yang menolak nasab, kadang-kadang juga ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman, yang cukup merendahkan lah untuk para habaib. Ya, itu yang pasti kita semua sepakat silakanlah berpendapat A, B, C kan terserah. Dan kita sepakat kalau jelek-jelekin orang, menghina, mencaci maki. Saya ini termasuk orang yang menyerukan bahwa Habib tidak dunia Rasul. Tapi kan saya nggak pernah jelek-jelekin, nggak pernah mencaci maki, menghina. Makanya kan di media sosial kan saya aman kan. Kalau itu setuju, itu setuju. Saya aman, bahkan cuman ada yang aneh, maaf lagi, yang cukup aneh. Iya. Dari katakanlah dari sebagian tokoh atau ulama kiai yang menolak nasab. Iya. Yang kiai itu cukup terkenal. Iya. Malah dia sendiri yang sebetulnya akhirnya mengaku kalau dia Dzurriyyah Rasul. Di sisi lain dia menolak nasab, tapi dia sendiri yang mengaku Dzurriyyah Rasul. Iya. Itu yang jadi blunder. Iya, tapi kan walaupun mereka ngaku sebagai Dzurriyyah Rasul kan tidak untuk dawir, tidak untuk mencari ketenaran atau sebabnya praktek-praktek beliau seperti keturunan Wali Songo itu kan tidak seperti Habib itu kan. Mereka biasa-biasa. Bukan gitu lagi, maksudnya konsennya kalau masalah akhirnya para kiai itu menggunakan pengakuan sebagai untuk keuntungan, itu mungkin permasalahan yang lain Pak Kiai. Iya. Dia kan begini, kalau seandainya mereka menolak nasab, berarti otomatis yang ada di Indonesia lah khususnya mungkin semuanya akan selesai kan seperti itu, nggak ada kan begitu. Tapi kalau dia masih mengaku kalau dia masih ada nasabnya silsilah, pasti kemungkinan besar yang lain masih nyambung kan seperti itu Pak Kiai. Jadi begini, awal terjadinya konflik nasab ini bukan masalah pengakuan seseorang Dzurriyyah Rasul, enggak. Awal terjadinya itu karena ada kejahatan spiritual. Terjadinya itu. Yaitu Habib yang sering dawir ke tempat-tempat kiai. Itu satu. Nomor dua, mereka yang mengklaim gitu.
mengklaim ini, mengklaim itu gitu. Itu yang apa itu yang jadikan rakyat Indonesia marah. Sebab zaman dulu di waktu belum ada seperti ini toh aman-aman aja. Aman-aman saja. Dulu kan belum ada kan apa itu mengklaim Jawa milik Tarim gitu. Indonesia milik Tarim. Zaman dulu kan nggak ada. Dan zaman dulu itu Habib-Habib tidak seperti itu, aman gitu. Aman, nggak masyarakat nggak marah. Setelah maaf kalau menurut Pak Kiai ada lagi argumentasi yang mungkin perlu dijelaskan. Iya. Untuk ada penjelasan begini. Menurut Pak Kiai gimana? Apakah memang nasab Rasul, nasab Nabi itu saat ini memang terputus atau gimana, atau enggak ada atau gimana, atau hanya di Indonesia saja, atau mungkin memang seluruh di dunia? Anggap saja semua orang ini punya silsilah ke Rasulullah. Anggap saja seperti itu. Tapi jangan pernah melakukan kejahatan spiritual. Contoh ya. Anggap saja panjenengan ini punya silsilah ke Rasulullah kan. Tapi panjenengan kan nggak pernah, semisal. Tapi panjenengan kan nggak pernah toh. Apa itu memaksakan orang untuk hormat ke panjenengan. Panjenengan mengobrol hadis-hadis palsu. Fadilah, hormat kepada panjenengan gitu. Sedekah kepada panjenengan dan lain sebagainya. Kemudian panjenengan nggak mau kerja. Jadi panjenengan itu membuat maulid Nabi Arba'in semisal. Dari pintu satu ke pintu yang lain. Jebul-jebul untuk mencari pundi-pundi keuntungan gitu. Nah, apa itu ini yang jadikan masyarakat marah di sini. Jadi kalau hanya sekedar pengakuan, silakan lah. Siapapun yang ngaku silakan. Yang terpenting jangan ada gitu. Jangan ada kejahatan spiritual. Bahasa saya kejahatan spiritual karena ada sebuah kedoliman. Saya berani ngomong gini itu. Saya merasakan sendiri. Habib yang datang ke tempatku itu tidak cuma 1, 2, 10, 20, tidak, banyak. Dan mereka itu sering minta-minta uang. Tidak cuma minta-minta uang. Nah, mereka itu sering jual barang, tapi maksa-maksa. Dan mereka menyandarkan kalau dirinya itu min dzurriyyati Rasul. Ya, ini kan ada sebuah kejahatan ini. Jadi kalau hanya sekedar ngaku seperti contoh ya, anggap saja panjenengan ini ngaku kalau silsilah panjenengan nyampe Rasulullah semisal. Tapi panjenengan kan tidak melakukan seperti itu. Sehingga tidak ada pergerakan dari masyarakat. Makanya kenapa kok yang diserang cuma Habib ya kan? Kok putu-putunya Wali Songo kok nggak diserang? Karena memang yang diserang itu bukan masalah pengakuannya. Jadi pengen ngaku keturunannya siapa silakan. Tapi dengan mereka menyandarkan cucunya baginda Rasul, silsilah suci, jangan hanya sekedar suci nasabnya saja, ucapan, akhlak, ya kan, perbuatan, lebih-lebih di tengah umat ini ya bantu umat, menolong umat, jangan mencari keuntungan duniawi. Jadi permasalahannya itu di situ. Setelah adanya polemik nasab ini, Masya Allah, benar-benar Habib-Habib yang biasanya dawir sudah tidak hadir lagi ke rumah Kiai. Ini saya rasakan sendiri. Setelah saya suarakan seperti ini ya, Habib-Habib yang biasanya datang maksa-maksa, beli kaligrafi, beli ini, beli itu, beli sarung 1 kardus, minta uang, nyampe saya dilaknat, semuanya sirna semua. Sudah nggak ada sama sekali. Artinya di balik penyuaraan PWI atau penyuaraan mereka itu Masya Allah bermanfaat, benar-benar terbukti gitu. Makanya kalau untuk mengenai kemarin peristiwa pembongkaran makam itu cukup polemik juga Pak Kiai, dan apakah memang itu juga dibenarkan Pak Kiai kalau kayak gitu terkait masalah pembongkaran nasab itu, pembongkaran pemakaman kuburan itu Pak Kiai? Kalau masalah itu saya tidak begitu mengikuti ya, jadi itu gimana nggak ngerti. Yang pasti kalau tanah umum, pemakaman umum yang tanahnya milik wakaf atau milik pemerintah, memang dalam kitab itu yang nggak boleh bangun di dalam kitab. Cuma yang perlu digarisbawahi kan kalau sudah
berbentuk bangunan bagaimana? Nah itu. Tapi kalau masalahnya gara-gara bentuk bangunan, sepertinya tidak objektif Pak Kiai. Yang dilakukan kawan-kawan itu. Kenapa saya bilang nggak objektif? Nggak adil kayaknya. Berarti dia tendensius larinya Pak Kiai. Maksudnya kenapa kok dia hanya milih kuburan itu sementara banyak di pemakaman-pemakaman yang lain yang seperti itu kondisinya? Kenapa kok nggak dibongkar kalau emang hanya gara-gara itu permasalahannya? Iya, ya mungkin ada semacam sentimen sendiri dalam diri mereka seperti itu Pak Kiai. Iya, kalau masalah itu sih kurang memahami saya. Makanya aku jarang lihat media sosial itu. Yang saya lihat itu cuma Facebook saya saja. Jadi kami kalau masih umum itu nggak berani. Seperti contoh rojulun kok imun itu. Rojulun lelaki kok imun berdiri. Saya nggak berani menghukumi rojulun ini. Kan ada kemungkinan rojulun isinya Zaid atau rojulun isinya itu Umar kan gitu. Makanya kan dalam ilmu nahwu sharaf lugat kan tidak boleh meletakkan mubtada yang masih umum. Jadi kalau masalah makam binongan yang dibongkar itu bagaimana, ya kami kurang begitu paham ya. Tapi yang pasti semuanya dikembalikan pada hukum syariat. Siapa yang salah ya ditindak. Itu yang akhirnya membuat misi mereka itu akhirnya jadi tercoreng sendiri Pak Kiai. Yang awalnya mungkin mereka ingin meluruskan umat dengan pemahaman karena nasab yang tidak salah itu, akhirnya dengan cara mereka membongkar nasab itu akhirnya mereka seolah-olah merusak usaha mereka sendiri karena mereka membongkar makam tanpa ada alasan yang jelas seperti itu. Iya. Makam itu istilahnya menjadi di rujukan orang lah. Senangi orang istilahnya. Ya seperti itu manusia itu. Orang nusia yang dilupakan. Jadi kadang ya ada yang benar, ada yang salah gitu. Yang pasti kalau yang salah ya tetap kita salahkan. Maaf Pak Kiai, bisa saya tangkap ada dua poin yang mungkin berbeda Pak Kiai di sini. Ada masalah nasab itu sendiri. Di sisi lain ada masalah akhlak, begitu Pak Kiai. Artinya begini, ada nasab, ada akhlak. Artinya dari nasab itu sendiri kalau memang dia tersambung ke Rasulullah, apakah karena akhlaknya mungkin tidak benar, akhirnya nasab itu jadi rusak bagi seperti itu maksud saya seperti itu bagi. Yang pasti awal terjadinya polemik nasab di Indonesia itu karena akhlak. Sebelum akhlak mereka kelihatan seperti itu kan nggak ada yang ngutik-ngutik kan zaman dulu. Tapi setelah kelihatan. Tapi masalah kasar gimana Pak? Maksudnya masalah sambungan itu, mungkin masalah akhlak dan nasab mungkin itu hal yang berbeda Pak Kiai. Katakanlah begini, maaf Pak Kiai. Dari begini, kalau saya ada lakukan begini, kalau saya ada lakukan sama dengan ada keturunan kiai, katakanlah Gus, kiai terkenal, kemudian seharusnya sebagai keturunan kiai kan menunjukkan sikap dan akhlak yang baik, ilmuwan yang bagus kan, yang cukup begitu, yang tinggi. Ternyata anak kiai itu tidak berakhlak, ilmunya nggak ada kan seperti itu. Kamu kan berarti akhirnya menafikan nasab dia sebagai putra kiai, kan begitu Pak Kiai. Jadi awal terjadinya polemik nasab ini karena akhlak itu. Jadi begini, setelah akhlaknya itu nggak cocok dengan Rasulullah, baru diteliti. Setelah diteliti, baru terbongkar. Seumpamanya nggak diteliti, ya nggak terbongkar. Kemudian akhlak kita, bagaimana akhlak kita? Saya sering ditanya, Kiai, bagaimana akhlak kita terhadap Habib? Saya bilang, akhlak kita terhadap Habib, baik yang baik atau yang jelek, kita harus berakhlak baik kepada mereka. Tidak boleh kita menghina, mencaci maki, memframing jelek, nggak boleh. Kita
nggak setuju dengan nasab mereka, silakan. Itu kan individual orang kan. Tapi kalau menghina, mencaci maki, bahkan mengatakan Habib orang Yahudi, Habib orang apa PKI dan sebagainya, itu sampai kapanpun ya salah. Persis seperti ada orang yang memframing apa PBI adalah PKI, itu ya salah. Ya yang salah-salah ini ya karena teman-teman kita kan tidak semuanya baik. Ada teman-teman kita yang baru lupa gitu. Malah kalau saya akhirnya sekarang jadi berpikir begini Pak Kiai, maaf Pak Kiai, apa mungkin saya salah pemikiran saya. Dari polemik nasab ini yang akhirnya dari salah satu kelompok dan kelompok yang satunya jadi berpolemik. Akhirnya saya jadi begini kesimpulannya. Padahal dulu maaf dari Banser NU-nya PWI-nya mungkin Bansernya dan termasuk para habaibnya kan sebetulnya dulu kan nggak ada masalah, adem Muhibin semua semuanya rukun. Akhirnya gara-gara ini akhirnya sekarang jadi pecah, jadi saling bermusuhan. Saya berpikir begini Pak Kiai, apakah dia maaf mungkin ada pihak-pihak yang sengaja untuk bikin umat ini pecah seperti itu Pak Kiai? Enggak, saya paham betul loh. Saya ini memahami dari pusat sampai dari bawah loh. Enggak ada pendana satupun dari kalangan oligarki atau dari kalangan pendana-pendana untuk membiayai PBI, enggak ada. Enggak ada ini. Enggak, saya enggak menyampaikan. Artinya begini, artinya kalau itu maksud saya gini, harusnya ya maaf lagi, harusnya dari pihak PWI, dari pimpinan pusatnya mungkin lah bisa mengontrol sikap-sikap bawahannya yang akhirnya jadi polemik dan memancing kemarahan masyarakat, seperti contohnya misalnya pembongkaran kuburan kemarin itu kan seperti itu Pak Kiai. Akhirnya kan PWI sendiri yang jadi tercoreng namanya kan seperti itu. Maaf, seperti Kiai Abbas misalnya, beliau sebagai ketua umum lah misalnya dari PWI pendiri, mungkin harusnya beliau mengontrol dan jangan sampai itu terjadi kan seperti itu. Akhirnya yang terjadi sekarang di masyarakat yang berkembang, mereka berpikir berarti maaf ya mungkin PWI ini memang maunya merusak dan tidak mau tenang kehidupan di masyarakat ini seperti itu Pak Kiai. Sampai dicap. Bagaimana kalau pendapatnya panjenengan dibalik saja? Dibalik saja dengan cara mengontrol para muhibbin. Mengontrol para muhibbin yang sudah jelas-jelas, atau mengontrol para habaib yang jelas-jelas pengakuan mereka salah dan makam-makam buatan yang palsu dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi konflik di tengah umat itu. Jadi cara berpikir itu pertama kali itu ku anfusakum. Tokoh-tokoh PBI ini ada kesepuannya loh. Dan beliau-beliau diingatkan, setiap ada pergerakan-pergerakan seperti itu sudah diistihati semua. Baik pembongkaran makam dan lain sebagainya gitu. Adapun setelah dinasihatin kemudian mereka tetap pergerakan, biasanya itu pergerakan umat. Jadi tidak kontrol dari dari PBI-nya sendiri. Wong lagi pula saya sendiri ini juga tidak orang PBI ya. Saya kan nggak PBI, saya nggak pengurus PBI saya itu. Saya itu ya orang awam biasa. Saya tidak ada kepengurusan PBI pusat atau daerah atau wilayah atau nggak ada itu. Tapi otomatis itu karena sekarang ini ada dua kelompok, walaupun dari berbagai macam organisasi, kalau sudah masuk kedua kelompok ini dianggap satu kubu mereka. Ya. Jadi mereka yang sudah menolak nasab dianggap semua itu satu orang PBI, satu jalur akhirnya. Iya. Satu kelompok akhirnya. Walaupun termasuk ketiga mungkin bukan PBI, akhirnya dianggap pemahaman dari PBI. Iya. Ya yang pasti semestinya kalau kita bisa ku anfusakum. Jadi saya menjaga diri saya, menjaga kelompok, menjaga insya Allah baik semua. Jadi tidak mengklaim atau hanya menuduh ke pihak lain, di pihak lawan, kan nggak
nggak baik. Jadi pada intinya Pak Kiai, maaf, jadi pada intinya terlepas masalah akhlak atau perbuatan mereka, cara mereka mencari keuntungan, terlepas dari masalah itu. Jadi terkait masalah nasab habaib yang sekarang ini ada, apakah mereka ada kemungkinan nyambung ke Rasulullah atau mungkin memang mutlak ada penjelasan yang menjelaskan putus begitu Pak Kiai. Jadi kalau kita mau berpikir yang jernih, saya itu tahu Ustadz, saya itu saking hati-hatinya saya berpikir ya, saya itu nyampe puasa terus setiap hari. Saya itu puasa terus setiap hari dan satu hari saya makan 1 kali ya. Jadi makan buka sekaligus sahur gitu. Saking hati-hati supaya pemikiran saya jernih dan langkah-langkah hidup saya jernih. Saya merubah pakaian saya jadi putih. Ini kan setelah saya berpendapat itu. Supaya benar-benar pemikirannya tidak karena nafsu. Jadi awal terjadinya polemik ini yang asli gara-gara timbulnya akhlak para habaib yang nggak cocok dengan Rasulullah. Pertama kali gitu. Setelah itu dicek, diteliti nasabnya. Setelah dicek, diteliti nasabnya, jebul-jebul tidak nyambung gitu loh. Jebul-jebul tidak nyambung. Kemudian setelah dicek tidak nyambung, kemudian kiai-kiai yang mengatakan bahwa mereka tidak nyambung, mereka hanya menuntut saja. Hanya menuntut mana manuskrip dan kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah ini adalah putranya Sayyid Ahmad. Kitab yang sezaman gitu. Dan mana bukti bahwasanya pemakaman Habib Ahmad bin Isa ada di Hadramaut. Padahal menurut Nakobah Irak tidak pernah Habib Ahmad bin Isa ke sana gitu. Ziarah ke sana. Jadi awal terjadinya itu sehingga bisa kita putuskan dari hati nurani saya loh. Saya ini puasa terus, memakai baju putih terus. Itu setelah punya keputusan ini. Supaya saya ngomongnya hati-hati, jangan nurutin nafsu dan sebagainya. Setelah itu, saya ngerti kalau nasab mereka nggak nyambung ke Rasulullah. Nah, kalau saya punya keputusan tidak nyambung ke Rasulullah, itu bukan berarti saya membatalkan nasab. Kenapa kok saya tidak bisa dikatakan membatalkan nasab? Sebab selama ini belum pernah nyambung ke Rasulullah. Kalau belum pernah nyambung ke Rasulullah, bagaimana mungkin saya membatalkan kan gitu? Nah itu yang selama ini. Jadi kalau sudah dipastikan tidak nyambung kan otomatis batal Pak Kiai, kan begitu Pak Kiai? Ya bukan masalah batal dan tidak. Kan belum pernah suci, kenapa batal gitu? Kan belum pernah kawin gitu, kenapa mereka talak gitu? Jadi seperti Yai Ima dan kawan-kawan, seperti saya dan kawan-kawan itu yang asli. Hanya pengen bukti bahwasanya ada manuskrip atau kitab sezaman yang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut. Cuman itu saja. Sampai sekarang tidak ada satupun manuskrip. Berarti saya simpulkan, saya tangkap di sini permasalahannya permasalahannya cuma satu, tidak ada manuskrip atau penjelasan istilahnya ya, yang menjelaskan nasab itu nyambung ke Rasulullah begitu ya intinya. Iya, betul. Kalau panjenengan berpikir secara jernih seperti ini, enak gitu loh. Orang kalau ngomong sama orang yang sama-sama hatinya jernih enak. artinya letak ketidak tersambungan kan di situ kan. Jadi awal terjadinya itu bukan Sayyid Ubaidillah, bukan. Kalau Sayyid Ubaidillah belum pernah ngaku-ngaku dirinya Habib jadi Rasul, enggak pernah. Sayyid Ali enggak pernah. Justru mulai Sayyid Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, mulainya di situ. Mulai dari abad ke-9 ini. Mulainya itu. Jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi itu Pak Kiai, intinya dari pemahaman, termasuk mungkin pemahaman Pak Kiai sendiri, termasuk pemahaman Kiai Imad, dengan tidak ada penjelasan yang jelas
terkait dengan nyambungnya nasab para baik Rasulullah. Jadi bisa disimpulkan kalau nasab habaib yang sekarang ini, termasuk khususnya di Indonesia lah mungkin ya, itu katakanlah terputus lah Pak Kiai, begitu ya intinya. Ya tidak nyambung gitu, bukan terputus. Kalau terputus kan seakan-akan pernah nyambung lalu terputus. Tidak nyambung, tidak nyambung. Bukan intinya bukan termasuk dzurriyyah Rasulullah. Iya, betul. Berhubung tidak dzurriyyah Rasul lah pada begitu kan Pak Kiai. Betul, berhubung tidak dzurriyyah Rasul. Dengan keterangan itu, habaib yang sekarang ini bukan dzurriyyah Rasul, begitu Pak Kiai. Jadi cara sekarang yang jadi pertanyaan lagi, yang jadi pertanyaan lagi, apakah memang saat ini di Indonesia ataupun di luar negeri memang tidak ada dzurriyyah Rasul Pak Kiai? Ada, banyak. Apakah di Indonesia atau di banyak? Di negeri lain itu Pak Kiai pertanyaannya. Saya kalau mendengar kata-kata panjenengan, mohon maaf ya. Gimana Pak Kiai? Panjenengan itu punya darah ke beliau. Gimana Pak Kiai? Panjenengan itu punya darah ke beliau, ke Rasulullah. Ada kalau Nabi ada ya Pak Kiai. Iya, itu kan itu kan tawadu'e panjenengan. Dan enggak. Lah ya. Ciri-ciri dzurriyyah Rasul itu mudah legowo, mudah memaafkan, dermawan gitu. Jadi saya ini tuh Ustaz, saya itu kalau lihat orang itu tak anggap dzurriyyah Rasul semua. Nyampe Habib itu ya saya anggap itu. Saya anggap. Loh, nyampe sekarang Ustaz, kalau ada Habib ke saya masih saya hormat, saya muliakan, apalagi Habib yang alim. Karena saya menghormati orang itu ya semuanya saya hormat. Adapun keilmuannya seperti ini ya. Nah, saya kalau tidak hormat ya bandingan nelpon saya tidak saya angkat. Saya hormat. saya ngomong. Malah saya yang minta maaf sama Pak Kiai ini. Enggak apa-apa. Apa itu memang kita kalau berbicara dengan hati yang tenang, hati yang jernih, tidak terbawa emosi, tidak terbawa nafsu, enak itu. Kita jadi saudara semua. Gimana tidak? Saya panjenengan nyaman sama saya nyaman sama panjenengan. Lama-lama saya sama panjenengan besanan itu. Putri ini panjenengan tak dapatkan putri saya kan. Nah, awal terjadinya dulu kan seperti itu. Antara Habib dan pribumi sama-sama nyaman, sama-sama lillahi kalimatillah, pada akhirnya mereka menjodohkan putra-putri mereka kan. Biar perkembangan dakwah makin meluas Pak Kiai. Iya, apapun yang terjadi pasti ada waktu untuk berhenti, pasti itu. Karena orang puasa Ramadan pasti ada hari rayanya gitu. Jadi apapun yang terjadi ini pasti suatu saat akan berhenti dan Allah akan membongkar kebenaran. Siapapun yang benar, semuanya Habib ya terbongkar. Kalau tidak Habib ya terbongkar. Dan manusia tetap. Kalau harapan saya satu Pak Kiai, harapan saya satu di tengah-tengah polemik umat yang mungkin yang sampai saat ini belum selesai. Kami lah orang awam yang akhirnya bingung untuk menentukan seperti apa sih sebetulnya kan seperti itu Pak Kiai. Mungkin akhirnya hanya menyimpulkan satu, ya udahlah, yang tidak percaya sudah nggak usah percaya kan begitu. Dan termasuk yang percaya ya silahkan kalau memang percaya atau itu Pak Kiai. Betul, itu sebuah istihad yang sangat-sangat benar. Jadi yang percaya silakan tetap menghormati yang lain, yang tidak percaya ya silakan tetap menghormati yang lain. Makanya saya sering ngomong, apabila ada sebuah pelanggaran, pelanggaran apapun yang terjadi pada Habib atau terjadi pada Mukimat, ya harus ditindak. Karena Indonesia ini negara hukum. Nggak boleh apa itu suasana yang tenang, ayam tentram kemudian dirisaukan dengan salah satu orang yang apa itu mengatasnamakan muhibbin atau mukimat, kemudian melakukan sebuah pelanggaran hukum. Ya salah ya tetap salah. Gitu.
termasuk yang sangat disayangkan peristiwa apa tabligh akbar yang di mana itu Pak Kiai yang viral itu akhirnya makan korban. Iya, ya. Penolakan pengajian itu. Ya yang salah tetap salah. Kita harus sadar itu. Jadi ya yang luar biasa itu bila mana orang PBI nasihatinya ke PBI, orang muhibin nasihatinya ke muhibin. Itu yang luar biasa. Dan itu memang yang digemburkan oleh Allah dalam firman-Nya ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Kalau orang itu sudah mengarahkan diri sendiri dan mengarahkan keluarga, mengarahkan golongan dengan baik, insya Allah damai. Yang menjadikan nggak damai ini kan saling menyerang. Itu masalahnya Pak Kiai. Coba panjenengan perhatikan apa itu video-video saya. Video saya kan tidak ada yang kan apa itu menyandingkan dua video lalu saya menyerang, nggak ada. Saya jarang, saya sepertinya belum pernah mengikuti video bagi, cuman lihat di beranda YouTube, tiba-tiba ada semacam saya balap mobil, saya cukup tertarik dengan caption itu, saya coba tengok, di situ ada percakapan Pak Kiai dengan Tengku Khori. Nah, saya ada yang sedikit bingung juga, makanya saya telepon Pak Kiai. Iya, benar. untuk memperjelas apa kebingungan saya. Iya, memang kalau ada iskal ya fatabayyanu kata Allah. Ya harus tabayun gitu. Nggak boleh terus ditafsiri sendiri. Aku senang sama panjenengan dengan apa itu kurang paham langsung ngebel ke saya. Makanya setiap saya berargumen pasti nomor HP saya kan tak sebar. Karena tidak semua orang mampu untuk memahami omongan saya. Yang paham tidak semua orang berani untuk mempublikasikan nomor pribadinya Pak. Iya betul. Kalau saya kan apa itu memang ya ini untuk kemaslahatan umat. Orang yang baik itu orang yang apabila melihat kebenaran lalu mengikuti kebenaran itu orang baik. Allahumma rizukna Allahumma arinal haqqo warjuna tiba'ahu gitu. Jadi tahu perkara hak kemudian mengikuti. Itu orang yang luar biasa. Wa arinal batila warjukna istinabahu gitu. Oke Ustadz, sangat terima kasih silaturahimnya. Semoga panjang umur, murah rezeki, dijadikan orang yang baik, sakinah mawaddah warahmah, banyak uang, banyak takwa, banyak ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua bejana aslinya itu suci. Haram. Semua bejana itu yang asli suci. Tidak ada bejana yang najis, itu enggak ada. Kecuali apabila syariat mengatakan najis, haram gitu. Paham? Makanya di saat kamu ragu, ini emas apa tidak gitu, maka kamu boleh menggunakan, berarti enggak emas. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ji Kiai, siap Kiai? Ji. Siap. Akad ini kok nggih, Jeng. Akad tanggal pinten Kiai? 3 to nggih. Tanggal 3 bulan apa? Januari napa? Januari nggih. Nggih siap Kiai. Ten putih Kiai? Ji. Kita Purbalingga nih. Oh, ten Purbalingga. Nggih siap Kiai, siap. Niku dalam rangka napa Kiai? Kebiasaan pun hal masal. Oh, hal masal. Nggih siap Kiai. Nggih. Nggih siap. Insyaallah mangke kula tanggal pinten nggih. Nggih, tanggal gangsal 12 pinten Demak niku. Oh, ngoten. Nggih monggo Kiai, kula tenggo wonten dalem kula Kiai. Nggih, insyaallah. Yo, masih. Sium. Pidatoku saya laris ya. Kenapa laris? Gratis. Al gratisu yurithul larisu. Larisa. Jadi
ngisi pengajian gratis itu marahi laris. Itu Ustadz rugi enggak, orang viral loh rugi. Orang viral itu banyak yang doain ya. Seperti Ocit itu loh, banyak yang doain kan. Loh, Saputin doain Ocit kabeh ya Rob, semoga Ocit nggak dapat saya gitu. Banyak yang doain kan. Jadi bejana itu ada yang suci, ada yang najis. Apabila kamu ragu ini suci apa najis, maka hukumnya suci. Seperti contoh ya, ini najis apa suci? Suci apa najis? Suci. Bagaimana kaidahnya? Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dan Gus, al aslu yang asli, Gus. Al aslu yang asli, baqa'u makana ala makana. Aslinya perkara, baqa'u makana ala makana, tetapnya sesuatu pada sesuatu itu, pada keadaan semula. Ini orang baik apa orang jelek? Baik. Lah gitu. Jadi nggak boleh kamu, wah, ini bahaya ini nggak boleh. Al aslu baqa'u makana ala makan. Ada orang pengen sholat, tadi subuh sih sudah wudhu ya. Tadi subuh udah wudhu. Ini pengen sholat duha, tapi dia ragu. Sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Menengah. Sudah batal apa belum? Alah, malah nyodor ke senyum kamu gitu. Pilih, sudah batal apa belum lah? Sudah. Kok goblok temen? Sudah batal apa belum? Aslinya kan sudah wudhu toleh. Kalau aslinya sudah wudhu, berarti orangnya suci, sehingga tidak butuh wudhu. Bagaimana kaidahnya? Al-aslu baqa'u makan ala makan. Paham lah? Ini istriku apa tidak? Semisal. Ini istri saya apa tidak? Kira-kira ini istri saya apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena aslinya tidak, ya kan? Ya boleh tuh. Jangan-jangan sudah saya nikah ya? Kamu itu. Hah? Ada orang hadas. Dia ragu dia. Aku kepes wudu apa durung yo? Ada orang hadas. Dia ragu. Aku kepes wudu apa durung yo? Kira-kira gimana cit? Wes wudu apa durung? Hah? Sudah. Gara-gara Ocit nak manggon senengane awar soleh ketularan. Wong berdidoin ada orang hadas. Berarti aslinya apa? Hadas. Caiku loh. Ada orang hadas berarti aslinya hadas. Kalau aslinya hadas, kalau dia ragu, aku itu sudah wudu apa belum? Berarti belum. Sebabnya aslinya ada sanu cit. Al aslu baqa'u makana. Yubahu minha tahirun min khasabi au ghairihi la fiddatin au dahabi. Ciri-ciri Allah kalau takdirkan seseorang alim lazat. Saking lazatnya ilmu, nyampe makan sama menyampaikan ilmu lebih lazat ilmu.
Saking lazatnya ilmu. Makanya ulama-ulama itu kalau belajar, nggak mau dia pergi. Ada orang panggilannya Gusti Allah, nggak akan berinjak dia. Banyak itu ulama-ulama cerita begini, saya 30 tahun belum pernah merasakan lazatnya tidur. Ada dua kemungkinan ya. Mungkin beliau gak pernah turun sama sekali. Nomor dua, mungkin beliau setiap tidur baru sejenak langsung bangun. Gak lazat, gak enak, gak nyaman. Podo karo kamu ya, saya tuh kalau makan gak lazat ya. Itu artinya kamu gak makan sama sekali apa pernah makan? Pernah makan kan? Cuma gak lazat kan? Nah mungkin ngono. Jadi ojo mbok tafsir wong ora tau turu. Lebih ya mati. Karena tidur itu bagian daripada kebutuhan. Qur'annya jelas yo. Wasyamsu wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yasa. Itu dalilnya kalau malam itu untuk tidur. Malam itu untuk tidur. Kalau ada orang tidak mengikuti programnya Allah, mati dia. Makanya kalau ada ulama ngomong gitu, misalkan rasa gumun. Apa kata seorang santri? Saya itu tidak pernah memperhatikan guru saya apabila beliau membaca Quran kecuali mengkhatamkan Quran ma baina sholatil maghrib wal isya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk. Pikiranmu ujung ini. Maghrib tong 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 deng, maca Quran lagi sajam tong 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 deng, terus katam. Cuma mikirmu ngono. Mikirmu ki bar maghrib maca Quran nyampe jam 4. Nyampe setengah 5 baru katam. Setelah itu lagi sholat subuh. Lah gitu. Masuk akal nggak? So makanya, kamu kalau dengar suara itu ya, di kono tenanan. Manusia tetap manusia. Kamu itu rasa terlalu aneh-aneh, mikir aneh-aneh. Tadi malam kan ada orang itu, sampai di rumah saya jual apa? Jual keris. Jadi jual keris akan ragu, jual keris karena mbak-mbak. Saya butuh keris kan mbak-mbak tuh. Jual keris alasannya kerisnya bertuah ini. Yang soleh punya keris saja dibiarin bertahun-tahun nggak pernah dirawat ya lah. Itu duit keris malah ditawak-tawak, harganya sekian juta, 50 juta. Kanggo apa? Ini kerisnya ini ada khodamnya. Walah. Ora kudu keris. Iki lho tak tutuk ning gone sirahe apa? Mbak Jana. Lah on mentu khodame to. Itu lho mentu khodame to, ya kan. Ora kudu keris. Kursi iso mebur lha. Bayar rasa gayen. Lah padha-padha belajar perdukunan, aku dulu juga belajar perdukunan. Intinya ilmu perdukunan itu hapus-hapus. Hapus-hapus itu ngapusi, nipu. Wah, kamu tak suruh apa? Makan beras. Jumlahnya 7. Terus baca ini, baca itu. Setelah itu saya nyiapin pedang, runcing. Lalu tak guruk ke ning gone siramu ngok.